Janganlah engkau meninggalkan zikir walaupun tidak ada rasa hadir dalam hati. Jadi wirid ini Bapak Ibu sekalian makanan ruhani kita, makanan kolbu kita. Kalau jasmani kita nggak ada makanan minuman gimana kira-kira? Lemes. Rohani kita, kolbu kita tanpa nutrisi zikir dan wirid lemah. Hatinya belum merasakan hadirnya Allah. Artinya lisan zikir tapi kolbu kita masih lalai. Jangan tinggalkan zikir seperti itu. Kenapa? Kita merasa bersama dengan Allah yang maha segala-galanya. Kecil urusan kita, kecil problematika yang datang kepada kita, karena Allah maha besar. Hatinya yaqdhah, sadar. Menghidupkan kolbu itu nggak mudah, perlu perjuangan, perlu usaha yang serius. Maka para ulama membuat dalam kitab-kitabnya bab zikir, khusus bab zikir. Saking pentingnya zikir. Ini menghidupkan kolbu itu nggak mudah. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran betapa banyak perintah seruan tentang zikir kepada Allah. Bahkan disebutkan wala dzikrullahi akbar. Zikir itu adalah ibadah terbesar, ibadah yang paling besar. Kenapa? Karena semua ibadah hakikatnya zikir. Salat pun hakikatnya adalah zikir. Aqimis shalah li dzikr. Tegakkan salat supaya zikir. Maka zikir ini adalah ibadah terbesar. Nah, zikir itu artinya bisa mengingat atau menyebut. Zikir menurut bahasa menyebut atau mengingat. Menyebut Allah, mengingat Allah. Betapa pentingnya kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengingatkan wala takun minal ghafilin. Janganlah engkau termasuk orang yang hatinya lalai. Lalai itu tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama membagi dalam 3 bentuk cara zikir. Dalam kitab contoh Tanwirul Qulub bi Muamalati Alamil Ghuyub. Pertama, Nabi mengajarkan namanya zikir jahar. Diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Nabi bersabda, "Fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wajal sirran wa jahran." Hai Ali, zikirlah engkau kepada Allah dengan mulazamah. Mulazamah itu goer infikak, gak henti-henti. Dengan 2 cara. Fa'alaika bimulazamati zikrillahi azza wajal sirran. Pertama dengan hati. Hatinya tersambung dengan Allah, terkoneksi dengan Allah. Itu namanya zikir sir. Para ulama menyebutkan zikir sir. Zikir dengan kolbu semata. Menghubungkan kolbu kita, mengkoneksikan kolbu kita dengan Allah. Yang kedua, jahron. Jahron itu diucapkan sampai terdengar oleh orang lain. Dalam hadis lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan anna rob as-saut bi zikr. Sesungguhnya mengeraskan suara zikir hina yansarifun nas minal maktubah. Setelah selesai manusia melaksanakan sholat fardu, kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi dilakukan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Ibnu Abbas, kalau aku sudah mendengar gemuruh zikir di masjid, pasti sholat fardu baru selesai ditunaikan. Jadi terdengar suaranya, subhanallahnya, alhamdulillahnya, Allahu akbarnya, la ilaha illallah, terdengar sampai oleh tetangga masjid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, kalau sudah terdengar gemuruh zikir di masjid, berarti sholat fardu baru selesai ditunaikan. Itu namanya zikir jahar. Ada yang ketiga, ulama menambahkan zikir khofi. Khofi itu dilisankan, tapi hanya terdengar oleh telinga sendiri. Nabi bersabda, la yazalu lisanuka rotman min zikrillah. Datanglah satu sahabat di hadapan Nabi, ya Rasulullah, telah banyak syariat
dipardukan kepadaku, diberlakukan kepada diriku. Aku minta sesuatu yang paling utama, yang menghimpun itu semua. Nabi menjawab, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Jangan henti-henti basahi lisanmu zikir kepada Allah. Itu namanya zikir khofi, hanya terdengar oleh telinga sendiri. Sambil lihat TV, lisannya basah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tata cara melafalkan zikir. Ada jahar, ada khofi, ada sir. Lalu sekarang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya menjelaskan level zikir, makna zikir, hakikat zikir. Ada dalam empat level zikir kepada Allah. Zikir itu adalah intinya membangunkan kesadaran dalam kolbu kita. Beliau menyebutkan la tatruk az-zikr li adami hudurika ma'allahi fih. Janganlah engkau meninggalkan zikir walaupun tidak ada rasa hadir dalam hati. Maka Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran ada dua masa, dua waktu untuk berzikir, untuk berwirid. Satu ayat, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Di waktu pagi dan di waktu sore. Itu dua waktu dalam Al-Quran. Bukrotau wa asila. Waktu pagi kapan? Setelah sholat subuh. Bahkan dalam hadis sahih, man shola al-ghadata jama'atan thumma jalasa yadhkurullaha azza wa jal hatta tartapi asyamsu thumma sholla rok'atain fakana lahu ka'ajri haji wa umratin tamatin. Barang siapa yang datang ke masjid, sholat berjamaah di masjid, sholat subuh, lalu setelah salam tidak langsung Allahumma lantas jalan, wirid dulu, baca zikir dulu, atau ada taklim dulu. Taklim juga bagian dari zikir kepada ilmu Allah. Majelis ilmu ini bagian dari zikir kepada ilmu Allah. Sampai matahari terbit, waktu syuruk, 1 jam 1/4 setelah adzan subuh, waktu syuruk. Thumma sholla rok'atain, kemudian sholat 2 rakaat. Imam Al-Ghazali menamai sholat itu dikaitkan dengan waktu. Jadi sholat isyrok atau sholat syuruk, bukan sholat duha. Sholat duha itu matahari sudah agak tinggi. Ketika matahari terbit, maka disebut sholat syuruk, 2 rakaat. Maka baginya adalah seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi diberikan seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Jadi kita bisa tiap pagi haji dan umroh, Bapak Ibu sekalian. Disebutkan oleh Nabi haji dan umrohnya sempurna 3 kali. Mudah-mudahan ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa asila, waktu sore bisa dari sholat asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, untuk berzikir. Maka para ulama pandai membuat namanya rotib zikir, tertib zikir. Rasulullah SAW berzikir. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi mengarang satu kitab namanya Al-Azkar, khusus membahas tentang zikir-zikirnya Nabi. Di waktu pagi, di waktu sore, akan berbuat apa, melakukan sesuatu, zikir dan zikir. Para ulama memudahkan kepada murid-muridnya. Ada Syekh Abdul Qadir Jailani membuat rotib. Ada Syekh Ahmad ibni Idris, ada Syekh Muhammad ibni Ali As-Sanusi. Dibuatlah, disusunlah, ditertibkanlah wirid-wirid, baik untuk pagi maupun sore, supaya umat ini memudahkan apa yang harus aku baca. Jadi wirid ini Bapak Ibu sekalian, makanan ruhani kita, makanan kolbu kita. Kalau jasmani kita nggak ada makanan minuman, gimana kira-kira? Lemes. Rohani kita, kolbu kita tanpa nutrisi zikir dan wirid, lemah. Rohani kita, kolbu kita.
Berzikir kepada Allah, berwirid, membuat rohani kita, kolbu kita kuat. Nah, setelah kita mendapatkan wirid-wirid zikir di waktu pagi dan waktu sore, la tatruk azikr li adami hudurik ma'allahi fih. Janganlah engkau tinggalkan zikir walaupun kolbumu belum merasa hadir Allah dalam kolbu kita. Jangan tinggalkan zikir. Kalau belum selesai, jangan tinggalkan zikir itu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3-10 kali. Belum selesai, jangan berhenti walaupun hati kita belum merasa hadir. Sedang zikir subhanallah, aduh cicilan motor, Alhamdulillah cicilan mobil. Hatinya belum merasakan hadirnya Allah. Artinya lisan zikir tapi kolbu kita masih lalai. Jangan tinggalkan zikir seperti itu. Kenapa? Disebutkan li'anna goplataka an wujudi zikrihi asyaddu min goplatika pi wujudi zikrihi. Lalainya engkau hati tanpa zikir, lisan tanpa zikir kepada Allah, asyaddu, lebih buruk, lebih berbahaya ketimbang min goflatika, hatimu lalai pi wujudi zikri, tapi lisanmu zikir kepada Allah. Jadi kalau dibanding-banding hati lalai tanpa lisan zikir dengan hati lalai tapi lisannya zikir, bagusan yang mana? Ya, yang bagus, ini kan dua pilihannya. Ini baru level pertama ini, wiridan tingkat TK PAUD ini. Lisannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, hatinya masih lalai, masih mending ketimbang hatinya lalai, lisannya gak zikir. Jadi ini kalau dibanding-banding lebih bagus yang lisannya zikir walaupun hatinya masih lalai. Jangan tinggalkan. Kalau subhanallah belum 33 kali, jangan tinggalkan. Alhamdulillah belum 33 kali, jangan dulu pergi. Ini level paling bawah. Zikir lisannya, tapi hatinya belum hadir, merasakan hadirnya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, sebetulnya zikir itu kolbu. Lisan itu membantu. Bagaimana membangkitkan kolbu kita supaya merasakan hadirnya Allah? Dibantu oleh lisan kita. Sekaligus syiar. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Diperintahkan zikir di masjid-masjid, disuarakan, suaranya dikeraskan di masjid, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk syiar. Jangan sepi masjid, ada syiar. Lalu tingkatan yang kedua, fa'asa ayyarfa'aka min wujudi min zikrin ma'a wujudi ghaflatin ila zikrin ma'a wujudi yaqdatin. Tadi jangan tinggalkan walaupun masih level yang pertama, zikir tingkat PAUD atau TK. Jangan berhenti. Sebab dalam zikir itu ini tingkatannya. Kalau kita meninggalkan zikir yang pertama, kita tidak akan naik kelas. Kalau Bapak Ibu sekalian, anak kita tidak dihantarkan ke SD, tidak akan naik SMP. Kalau anak kita tidak dimasukkan ke TK dan PAUD, tidak akan bisa masuk ke SD. Begitulah tingkatan zikir. Jadi paksakan terus, hatamkan terus, selesaikan zikir kita sampai selesai, walaupun hati kita masih lalai. Mudah-mudahan Allah mengangkat ke level yang kedua, zikir lisan tapi hati masih lalai, menuju kepada zikir ma'a wujudi yaqdatin, sampai hati kita naik menjadi sadar akan Allah. Nah, lisannya subhanallah, hatinya sadar Allah Maha Suci. Allahu Akbar, lisan kita, hatinya sadar Allah Maha Besar. Jadi naik level yang kedua, hati kita yaqdah, sadar. Nah, ini mulai hati kita sadar kepada Allah. Allah lah yang menggenggam diri kita. Allah lah yang mengatur urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Ketika zikir sampai ke level yang kedua, akan datang ketenangan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir tentramlah kolbu kita.
Kenapa? Kita merasa bersama dengan Allah yang maha segala-galanya. Kecil urusan kita, kecil problematika yang datang kepada kita, karena Allah maha besar. Hatinya yaqdhah, sadar. Nah ini yang gak sadar-sadar ini, bahwa Allah yang menggenggam diri kita, yang mengatur urusan rizki. Rizki tidak akan ketukar ya, rizki kita tidak akan tertukar dengan rizki orang lain. Kalau sudah Allah titipkan rizki kepada kita, tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat. Bangkitkan yaqdhah, kesadaran dalam kolbu ketika zikir, supaya setelah zikir bangkitnya hati kita terus dijaga. Wirid selesai diucapkan, tapi hatinya masih sadar terus. Ibarat Bapak Ibu sekalian, ngingetin hati supaya bangkit, supaya zikir. Ini level yang kedua, hatinya mulai sadar. Itu ibarat mobil dulu, masih ingat nggak Bapak Ibu sekalian? Mobil zaman dulu kalau mau dihidupkan mesinnya pakai apa? Ingat kan? Gimana tuh? Sampai nonggeng-nonggeng gitu. Sampai keluar keringet tuh. Dud, 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 dud. Mati lagi. Diengkol lagi, tenaga keluar. Mati lagi. Sampai pada akhirnya keringet bercucuran, baru mesin itu jalan. Dud, 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 dud. Itu gambaran dari kolbu kita. Menghidupkan kolbu tuh nggak mudah. Perlu perjuangan, perlu usaha yang serius. Maka para ulama membuat dalam kitab-kitabnya bab zikir, khusus bab zikir. Saking pentingnya zikir. Ini menghidupkan kolbu itu nggak mudah. Nah, maka oleh sebab itu, bagaimana supaya hati kita naik jadi yaqdhah, jadi sadar. Hati kita sadar Allah ternyata yang menggenggam, yang mengatur semua urusan makhluk-makhluknya di langit dan di bumi. Kemudian tingkatan level yang ketiga, wa min zikrin ma'a wujudi yaqdhatin ila zikrin ma'a wujudi hudurin. Semoga Allah mengangkat dari zikir beserta sadar hati menuju zikir beserta wujudnya hadir kolbu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai level yang ketiga, ketika kita berzikir kepada Allah, dilisankan, kemudian kolbu kita naik kelas. Hudurul kolbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Di saat itulah tiada zat terdekat dengan diri kita, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qarib, salah satu nama Allah adalah Maha Dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah berfirman, kami firman Allah lebih dekat dengan orang itu dibandingkan dengan urat lehernya sendiri. Merasakan tanpa jarak Allah dekatnya dengan kita, lebih dekat dibandingkan dengan urat leher kita sendiri. Nah, ini level yang ketiga. Ma'a wujudi hudurin, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Terasa dekatnya Allah. Ketika kita sujud, terasa dekatnya Allah. Jadi zikir tingkat ketiga ini merasakan hadirnya Allah. Allah adalah zat terdekat dengan kita tanpa ada jarak dekatnya. Gimana kalau tanpa jarak? Tanpa ada penghalang dekatnya Allah dengan hamba-hambanya. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang paling bahagia itu ahli zikir. Zikirnya yang benar, sesuai dengan tingkatannya para ulama. Kenapa? Dalam hadis qudsi, Bapak Ibu sekalian, ana inda dzanni abdi bi, hadis qudsi. Aku bersama, aku tergantung dari prasangka hambaku kepadaku. Contoh bagaimana? Ana ma'ahu hina yadzkuruni. Aku akan bersama dengan orang, orang itu selalu zikir kepadaku. Jadi Allah itu terserah kepada prasangka hambanya. Kalau hambanya menyangka Allah jauh, Allah jauh. Kalau hambanya menyangka Allah tidak akan menolong, Allah tidak akan menolong. Rumusnya adalah kita yang butuh kepada Allah, kita yang diciptakan butuh kepada yang menciptakan. Itu rumusnya. Melangkahlah kepada Allah, mendekatlah kepada Allah, Allah akan dekat dengan kita. Fazkuruni azkurkum, zikirlah kalian kepadaku, aku akan zikir kepada kalian. Maka aku akan bersama selalu dengan orang yang orang itu selalu zikir kepadaku. Nah, ini
Orang yang paling bahagia orang yang sudah merasakan hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah, bukan di saat zikir saja. Kapanpun dan dimanapun kita berada, hati kita merasa bersama dengan Allah, merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hilanglah yang namanya rasa takut. Dalam Al-Quran 2 yang membuat manusia gelisah, apalagi zaman modern sekarang, itulah yang disebut dengan penyakit psikosomatis. Pertama, rasa takut ketika wah, besok akan terjadi apa ya? Perusahaan kita jangan-jangan akan bangkrut. Perusahaan kita jangan-jangan akan pailit. Apa yang akan terjadi? Inflasi, segala macam. Itu rasa takut. Yang kedua, terjadi ternyata sedih. Orang yang selalu zikir kepada Allah, benar zikirnya, dua penyakit ini akan hilang. Takut sesuatu yang akan terjadi, ketika menimpa sedih, maka akan hilang ketika kita benar-benar zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sering disampaikan Nabi ya, ketika di Gua Thur dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq, musuh sudah di mulut gua, mereka sudah menghunus pedang, tinggal nunduk saja lihat ke dalam pasti akan melihat Nabi, tapi Allah menjaganya. Bagaimana Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar yang sedang menangis? La tahzan innallaha ma'ana. Di saat mencekam saja, bayangkan mencekam ya, guanya sudah dikepung ya, waktu itu sayembaranya 100 onta yang mendapatkan Nabi, 100 onta 100 mobil disayembarakan Nabi. Begitu semangatnya kafirin musyrikin ingin menangkap Nabi, bayangkan musuhnya sudah di mulut gua. Abu Bakar menangis. Kata Abu Bakar, yang aku tangisi bukan diriku, tapi engkau ya Rasulullah. Aku takut engkau ditangkap, engkau dibunuh. Bagaimana sabda Nabi? La tahzan, jangan sedih engkau Abu Bakar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kami. Ini kekuatan, spiritualitas. Atau sembako naik sedikit mah wajar lah. Jangan sedih ibu-ibu. Minyak goreng langka, jangan sedih dah. Kalau dibandingkan dengan peristiwa Nabi di Gua Thur, masih jauh. Ancamannya nyawa, tapi Nabi mengeluarkan kata-kata dari hati yang dirasakannya. Jangan sedih, sesungguhnya Allah beserta kami. Ini kekuatan. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kami. Bukan hiasan bibir ucapan itu, tapi mengalir dari kolbu yang merasakan hadirnya Allah. Maka orang yang benar-benar merasakan hadirnya Allah di saat zikir ataupun keluar dari zikir, itulah orang yang bahagia. Kenapa? Kolbunya bersama dengan Allah. Orang yang paling resah dan gelisah itu kalau kolbunya dengan dunia. Kalau dunianya dijadikan cita-cita dan harapan hidup, maka dia akan orang yang menjadi orang yang paling sedih. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau duduk di kursi yang kokoh gini, kira-kira nyaman apa tidak? Bisa tidur apa tidak? Bisa ngantuk apa tidak? Bisa. Tapi kalau duduk kita di atas kursi reot, kira-kira bisa tidur apa tidak? Takut jatuh, takut ambruk. Itulah gambaran kolbu kita kalau bersandar kepada yang maha Allah subhanahu wa ta'ala, tenang hidup ini. Apa yang terjadi hari esok, Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya sedikit pun. Tenang saja, karena di jalan Allah, bersama Allah subhanahu wa ta'ala, dan tujuannya bukan dunia, tujuannya kepada Allah. Lillah billah fillah, karena Allah, di jalan Allah, pertolongan Allah. Kolbunya bersandar kepada yang maha segala-galanya, merasakan hadirnya Allah, tenang. Tidurnya nggak usah minum pel dulu Pak. Tidur sendiri, pegang tasbih, tidur sendiri. Tapi kalau tadi duduknya di atas kursi reot, nggak akan bisa tidur, takut terus. Itulah kolbu yang bersandar kepada makhluk, kolbu yang bersandar kepada dunia, kolbu yang bersandar kepada jabatan, kolbu yang bersandar kepada materi, yang bersandar kepada fasilitas. Ketika kolbu bersandar kepada makhluk, semua makhluk akan binasa. Jabatan ada selesainya, fasilitas akan rusak, maka kolbu kita akan gelisah selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi pingin bahagia Bapak Ibu sekalian? Jadi nggak usah nyari jabatan tinggi. Bahagia itu adalah bersumber dari kolbu yang merasakan hadirnya Allah,
hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama. Jadi ada di level zikir yang kemana? Yang ketiga. Maka kita harus istiqomah Bapak Ibu sekalian dalam zikirnya, konsentrasi penuh dalam zikir itu. Baru yang keempat ini, puncak zikir. Wa min zikrin ma'a wujudi hudurin, dari zikir, mudah-mudahan Allah mengangkat, dari zikir beserta wujudnya hadir Allah dalam kalbu. Ma'awujudi ghaibatin ila zikrin ma'awujudi ghaibatin, menuju kepada zikir beserta wujudnya hilanglah amma siwal madkur, selain daripada yang disebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Puncak zikir adalah satu kesadaran kolbu kita, kesadaran spiritualitas, di mana kolbu kita merasakan bahwa Allah lah yang mawjud, bahwa Allah lah yang wujud yang hakiki, sumber dari segala yang mawjud, bahwa Allah lah sumber dari segala yang eksistensi. Allah lah segala-galanya. Sehingga di saat zikir di level keempat, yang lain semua makhluk tiada disadari adanya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la mawjuda illallah, tiada yang mawjud kecuali Allah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini kesadaran tertinggi ketika Allah berikan zikir pada level yang keempat ini. Saat zikir semuanya hilang, semuanya gaib, bahkan dirinya pun gak ada. Yang ada hanya satu, dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak zikir, namanya zikir ahlul fana. Orang yang sudah merasakan rusaknya semua, hilangnya semua makhluk, yang ada wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di saat itu Bapak Ibu sekalian, kalau kolbu kita dalam puncak spiritualitas, ucapan zikir nggak diperhitungkan lagi. Mau salah menyebutnya, mau salah melapalkannya, itu jangan dihitung lagi. Kenapa? Karena kondisi kolbunya saat itu dia sudah tidak ada yang disadari kecuali hanya wujud Allah. Jadi kalau bacaannya pun salah ketika zikir, itu jangan dihukumi salah. Kenapa? Karena kolbunya dia sedang merasakan wujudnya Allah. Yang lain tiada, yang lain gaib, yang lain sirna. Hanya Allah yang dirasakan. Inilah zikir, namanya zikir ahlul fana. Maka Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, satu waktu malam giliran tidur di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah bangun, nabinya nggak ada. Dicari oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ternyata ada di masjid. Nabi ketika itu sedang sujud. Lama sujudnya ditunggu oleh Aisyah. Sampai Aisyah, jangan-jangan Nabi wafat. Sampai begitu. Saking lamanya sujud. Lalu Aisyah mendekat Rasulullah SAW, lalu jari jemari Rasulullah SAW digerak-gerakan oleh Aisyah, digerak-gerakan. Lalu akhirnya jari jemari Nabi bergerak. Wah, senang sekali Aisyah. Kemudian Nabi bangun, maka berurai air mata, tempat sujudnya basah. Di saat itulah Nabi sedang merasakan tiada yang mewujud kecuali Allah. Satu puncak kesadaran tertinggi, spiritualitas tertinggi adalah merasakan wujudnya Allah. Allah adalah sumber dari segala yang mewujud, dari segala yang ada. Sehingga ketika itu merasakan yang lain tiada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenikmatan spiritualitas Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mendapatkan level zikir yang keempat, lihat dunia itu kecil. Lihat jabatan tuh nggak ada apa-apanya. Lihat dunia ini kecil. Tidak bangga dengan dunia, tidak bangga dengan jabatannya, kecil sekali. Mataun kolil, kenikmatan yang secuil. Sehingga keluar ukapan kata-kata ad-dunya jipatun wa talibuha kilabun. Dunia itu adalah gambaran dari jipah. Jipah itu apa? Jipah itu artinya bangkai. Dunia itu apa? Dunia itu yang nggak dipakai ibadah. Jabatan nggak dipakai ibadah, harta nggak dipakai ibadah, keluarga nggak beribadah. Itu namanya dunia. Itu pandangan tasawuf. Dunia itu bukan materinya, bukan hartanya, bukan jabatannya dunia itu, tetapi
dunia itu adalah dampak negatifnya. Ketika jabatan kita nggak dipakai ibadah, ketika harta kita nggak dipakai ibadah, itu namanya dunia. Dunia seperti itu, jipatun, dalam pandangan mata para ulama, supi itu adalah bangkai. Wa talibuha kilab, orang dan yang mencari, yang memburu bangkai adalah kilab, anjing. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang mencari-cari jabatan, harta, ambisi kekuasaan, itu adalah kilabun. Seperti apa? Seperti anjing yang kelaparan. Nah, maka oleh sebab itu dunia itu adalah sesuatu yang tidak dipakai ibadah kepada Allah. Tapi kalau harta kita, jabatan kita dipakai ibadah, itu adalah justru balagun ilal akhirah, media yang menghantarkan kita untuk mendapatkan prospek akhirat kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, inilah 4 tingkatan kesadaran, ya, dalam kolbu kita saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah zikir ma'agoplatin, zikir tapi hatinya masih lalai. Mudah-mudahan Allah mengangkat kepada level yang kedua, zikir ma'ayaqdotin, zikir beserta hati kita sadar kepada Allah. Baru yang level yang ketiga adalah zikir ma'awujudi hudurin, zikir merasakan hadirnya Allah, zat terdekat dengan diri kita. Baru yang keempat adalah wujudi ghaibatin amma siwallah, zikir merasakan gaib semua, hilang semua, sirna semua, yang ada hanyalah wujud Allah yang hakiki, wujud Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naik terus ini. Kita kira-kira baru di level yang mana ini? TK, SD, SMP, perguruan tinggi. Masih TK juga. Ibu-ibu zikirnya kalau mau zikir tuh udah HP-nya matiin dulu. Ini lagi zikir kring-kring. Gimana? Di saat kita kontemplasi, di saat kita merenung, di saat kita mendekatkan diri kepada kolbu tuh haus dengan Allah, sebab kolbu kita ditiupkan oleh Allah. Kolbu kita bukan dari tanah seperti jasad kita. Kolbu kita itu ditiupkan oleh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Hebat penciptaan kolbu kita, tiupkan oleh Allah, bukan dari benda, bukan dari tanah. Maka kebutuhan kolbu kita adalah ingin menyatu dengan Allah. Maksud menyatu kecintaan dengan Allah, menyatu kasih sayang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menyatu secara zat, tapi menyatu kecintaan kita dengan Allah, pingin bersama dengan Allah. Itulah hasrat dari kolbu kita. Maka oleh sebab itu latih hanya dengan zikir. Maka para ulama membahas khusus tentang bab zikir, saking pentingnya zikir untuk meningkatkan spiritualitas kita, level zikir kita, level kesadaran kolbu kita. Puncaknya adalah merasakan bahwa Allah lah wujud yang hakiki, semuanya sirna. Allah lah sumber dari segala yang maujud. Ini adalah puncak tertinggi. Sehingga kalau kolbu kita merasakan level demi level, kita tidak akan terpedaya dengan jabatan, tidak akan terpedaya dengan harta, tidak akan terpedaya dengan pergaulan-pergaulan bebas. Hatinya sudah merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan. Materi di pagi hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kolbu kita, merasakan hadirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syekh, ya, atas ilmunya yang disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. amin. Terkait masalah zikir Syekh, apakah kan ada yang bilang afdhalul zikri itu la ilaha illallah, dan juga ada juga yang bilang sebaik-baiknya zikir itu Al-Quran. Jadi yang benar itu yang mana? Apakah la ilaha illallah atau Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan baik sekali ya. Nabi bersabda,
afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimah yang paling afdol, bacaan yang paling afdol yang aku baca dan seluruh para nabi, bukan nabi kita saja, seluruh para nabi. Kalimah la ilaha. Nah, sekarang tanya, la ilaha illallah ada di Quran nggak? Ada. Itu sabda Nabi, jadi nggak ada yang bertolak belakang. Jadi kalimah la ilaha illallah bersumber dari Al-Quran. Jadi kalau diurut gini wiridan itu, pertama adalah wiridan, tertinggi adalah bacaan Al-Quran. Nah, ini urutan tertingginya. Jadi yuk kita baca Quran sebagai wirid kita, nutrisi bagi kolbu kita, baca Quran. Yang kedua, apa yang diajarkan oleh Nabi, ya, apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumbernya dari Nabi. Yang ketiga, sumbernya dari para ulama, jangan ditolak. Sumbernya dari para ulama. Para ulama memberikan rotib itu apa? Susunan zikir untuk memudahkan kepada para murid. Jangan ditolak. Sama sumbernya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu. Nggak ada yang bertolak belakang. Hari ini ada orang yang mengkotak-kotakan Quran dan Sunnah, seolah-olah ungkapan para ulama itu nggak bersumber dari Quran dan Sunnah. Fikih misalnya, kita menggunakan madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu sumber dalilnya Quran dan Sunnah. Jangan dianggap kita ini nggak berquran dan Sunnah. Ijtihad para ulama dalam fikih, contohnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, semuanya bersandarkan Quran dan Sunnah. Kita sebagai umat, kita mengambil hasil ijtihad mereka. Bukan berarti tidak mengambil dari Quran dan Sunnah. Para ulama berijtihad, sumbernya Quran dan Sunnah. Ini jangan di kotak-kotak ini. Hari ini sering terdengar di kotak-kotak. Para ulama itu mengambilnya dari Quran dan Sunnah, memudahkan kepada para murid, memudahkan kepada umat ini untuk mengamalkan agama. Ya. Maka akhirnya para ulama membuat hasil ijtihadnya itu, oh ini Qurannya, ini Sunnahnya, dibuka bahwa hasil ijtihadnya itu adalah justru mengijtihadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, jadi rotib susunan zikir itu pertama dari Quran. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Quran bukan? Quran. La ilaha illallah, Quran bukan? Quran. Itu yang utama. Baru sunnah Nabi. Baru yang ketiga, sunnahnya para ulama. Ini terintegrasi, menyatu dengan sebaik-baiknya. Menyatu antara Quran, antara sunnah Nabi dengan sunnahnya para ulama. Inilah yang terbaik bagi kita sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, tadi dikatakan bahwa waktu Nabi salat sujud, Siti Aisyah menyentuh tangannya, mau tahu apakah Nabi masih hidup atau tidak. Nah, dalam hal ini yang perlu kita tanyakan, waktu menyentuh Nabi artinya batal dong salatnya. Karena ada yang berpendapat bersentuhan itu membatalkan wudhu. Bagaimana ini kira-kira Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW ya, ketika sujud itu beliau disentuh oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, mengenai menyentuh oleh istri sekalipun, madhab Syafi'i itu batal, tapi madhab yang lain tidak. Nah, itu persoalan khilafiyah. Jadi khilafiyah itu pelajari dengan sebaik-baiknya, semuanya dipelajari, kemudian jangan fanatik dengan satu. Yang jadi persoalan itu ketika fanatik dengan satu menolak yang lain. Ini persoalan. Kalau sudah khilafiyah, rangkul semua. Jadi wawasan kita mau ngambil yang mana, silahkan pilihan. Jangan fanatik dengan satu menolak yang lain. Nah, persoalan sekarang itu ada kelompok ngambil satu, nolak yang lain. Ini yang akhirnya ribut di masjid-masjid, ribut di majelis taklim, ribut di YouTube. Persus begitu. Padahal
tempatnya khilafiyah perbedaan. Sesuatu yang sunatullah khilafiyah itu. Para sahabat aja nabinya masih hidup terjadi khilafiyah. Ya, sholat asar misalnya, ketika perang melawan satu kelompok Yahudi yang membela musuh, melanggar perjanjian, Nabi berpesan, janganlah sholat asar kecuali kalau sudah nyampe di tempat kampung namanya Quraillah, Bani Quraillah. Berangkatlah pasukan ke sana. Yang satu memegang jangan sholat kecuali kalau sudah nyampe di mana? Bani Quraillah. Sampai waktu maghrib masuk, belum sholat asar juga. Akhirnya sholat asarnya dengan sholat maghrib. Artinya sholat asar di waktu maghrib. Yang satu kelompok lagi beristihad. Maksudnya Nabi ini penafsiran. Bukan begitu. Artinya harus buru-buru pergi ke sana. Jangan ada waktu yang terbuang, buru-buru sampai ke sana. Akhirnya sholat asar di jalan. Dua kelompok yang berbeda. Datanglah setelah perang itu datang kepada Nabi. Dua kelompok ini mengajukan kepada Nabi. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Khilafiyah itu begitu. Jadi jangan terjebak dengan hadis. Ya. Di zaman Nabinya masih ada dua kelompok sahabat. Dibenarkan dua-duanya. Maka ini dalam agama kita, pelajari yang namanya khilafiyah itu, kemudian jangan fanatik dengan satu dan menolak yang lain. Ini bahaya. Yang lain akhirnya ahli neraka semua. Ahli bid'ah semua. Ini penyakit yang berbahaya. Para ulama itu di abad kedua Hijriah terjadi khilafiyah. 17 madhab lebih, bayangkan, di abad kedua Hijriah. Bukan hanya 4 madhab, tapi yang mudawan kemudian sampai hari ini terjaga 4 madhab. Sebelumnya hampir lebih dari 17 madhab. Menunjukkan betapa agama ini memberikan ruang-ruang, memberikan kesempatan-kesempatan, alternatif pilihan-pilihan. Karena agama kita adalah yusrun, agama kemudahan, bukan agama membuat kita sulit, apalagi bermusuh-musuhan. Ini harus kita perhatikan masalah agama kita ini. Bukan hanya fikih saja, akidah aja banyak perbedaan-perbedaan. Kita ini belajar menghargai perbedaan. Jangan sok bener. Sok bener itu bener apa enggak? Belum tentu bener, baru sok itu aku bener. Sok bener itu belum tentu bener, bahkan salah. Kita hormati perbedaan, kaji. Luas agama kita. Sehingga melihat luasnya itu kita akan takjub dengan Allah, takjub dengan agama kita. Pantas agama kita terjaga sampai hari kiamat. Syariat Nabi ini dijaga sampai hari kiamat. Kenapa? Karena luas ilmunya. Banyak para ulama yang membahas perbedaan-perbedaan itu. Karena umat ini, agama ini, syariat ini akan berlaku sampai hari kiamat nanti. Jadi bagi umat banyak apa? Pilih. Kalau makan cuma Padang aja, kira-kira bosan apa enggak? Bosan, pingin pizza, pingin burger, kan gitu. Ibarat agama ini makanan bagi rohani kita, luas, bervariatif sekali. Nah itulah masalah khilafiyah. Udah jawabannya belum? Apa tadi? Ya? Oh iya, sentuh itu ya. Ya, bahkan ada Nabi sebelum berangkat ke masjid mencium dulu Aisyah gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu. Silahkan mau mengambil bahwa itu adalah membatalkan wudu, silahkan. Bagi yang tidak mengambil itu sebagai membatalkan wudu, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, ada yang mengatakan kalau kita mau berdoa atau berzikir gitu melalui wasilah orang-orang soleh gitu ya. Tapi ada yang bilang ngapain gitu, langsung aja kita ngapain melalui ring 1, ring 2, ring 3 gitu, langsung aja gitu. Jadinya yang sebaiknya yang mana ya Ustadz ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan etika doa. Salah satu etika doa yang paling kuat adalah sebelum atau setelah doa bersolawatlah kepada Nabi kita. Jangan sampai doa kita tanpa solawat nanti nggak nyampe ke langit. Baik sebelumnya maupun setelahnya.
bersolawatlah kepada Nabi. Apa sih maksudnya itu, pesan itu? Berwasilah kepada Nabi kita. Jangan merasa langsung saja doa kepada Allah. Nabi mengajarkan, berwasilahlah kepada dirinya dengan bersolawat, bentuknya solawat. Berwasilah, bentuknya bersolawat. Sebelum berdoa atau setelah berdoa, bersolawatlah kepada Nabi kita, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu namanya berwasilah kepada Nabi kita dengan bentuk solawat. Jadi berwasilah, bersolawat bagian daripada berwasilah kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Nabi terlebih dahulu, bersolawat dulu kepada Nabi atau setelah doa, menunjukkan bahwa Nabi adalah sebagai wasilah kita, di mana Allah melihat bukan doa kita, Bu, yang dilihat solawatnya. Jadi yang dilihat oleh Allah solawatnya. Hati kita masih kotor, hati kita masih lalai. Yang dilihat oleh Allah adalah solawatnya ini. Karena doa kita bersolawat kepada siapa? Rasulullah SAW. Ya. Maka ada satu kitab ini yang sering dipakai oleh orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Salafi, itu yang dikarang oleh Syekh Ibnu Taimiyah, namanya kitab Qaidah Jalilah Fit Tawassul wal Wasilah. Syekh Ibnu Taimiyah ini memang ada kontroversinya. Beliau ulama ijtihad, ulama mujtahid, tapi ada bedanya dengan ulama ahlu sunnah yang lain. Sesuatu yang jangan dibentur-benturkan, jangan menuding beliau kafir segala macam. Akui keilmuannya, akui keulamaannya. Masalah bedanya kita toleransi saja. Kata beliau, berwasilah kepada Allah itu adalah ketika kita iman kepada Nabi dan taat kepada Nabi, itu tuh berwasilah. Jadi ketika iman kepada Nabi kita, kemudian kita taat kepada sunnah-sunnahnya, itu adalah bagian dari berwasilahnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya hakikatnya sama. Hakikatnya apa? Sama. Maka Nabi mengajarkan, Bapak Ibu sekalian, ketika musim kemarau, paceklik, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar berdoa kepada Allah, Allahumma inni atawassalu ilaik bijahi ammi Nabi SAW. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dan berwasilah dengan kemuliaan paman Nabi, turunkanlah hujan. Maka seketika itu turunlah hujan. Itu berwasilah kepada paman Nabi. Kenapa? Nabi pun masa hidupnya pernah berwasilah kepada pamannya. Maka Umar bin Khattab mengambil contoh dari Nabi. Beliau pun berwasilah kepada pamannya. Sekaligus beliau pula, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan wasilah kepada nabimu yang mulia, turunkanlah hujan. Nah, jadi Sayyidina Umar bin Khattab pun satu waktu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan melibatkan berwasilah dengan kemuliaannya siapa? Paman Nabi sekaligus kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada Nabi kita atau kepada ulama. Ya, dengan kemuliaannya para ulama, itu adalah bagian dari wasilah kita yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang yang berbeda, senyum sajalah, nggak usah jadi musuh-musuhan. Capek nggak musuh-musuhan? Capek, ini harus tegang. Ketemu orang mau ke masjid, balik lagi ke sana, kakinya sampai jebrag. Gara-gara apa? Beda bab wasilah. Kok kenapa jadi begitu? Masalah beda, ya udah kita toleransi saja, tasamuh saja, kita saling hormati saja. Kenapa jadi bermusuh-musuhan? Tanda yang bermusuh-musuhan itu ilmunya sedikit. Tanda yang bermusuh-musuhan itu karena ilmunya apa? Sedikit, pengetahuannya sedikit. Ketika banyak luas wawasan kita, senyum dengan perbedaan itu. Senyum dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita hormati perbedaan kita. Coba Bapak Ibu sekalian, Imam Ahmad bin Hanbal siapa gurunya? Imam Syafi'i. Kenapa dia tidak mengikuti madhab Syafi'i saja? Imam Syafi'i siapa gurunya? Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kenapa beliau mendirikan madhab baru? Agama itu memberikan keluasaan, perbedaan di situ. Kalau sama, ikut saja kepada madhab Maliki semua, kepada Imam Hanafi semua.
Kenapa mereka berijtihad baru? Berijtihad karena ada pandangan yang berbeda. Kalau sama pasti tidak akan membuat madhab baru. Ini menunjukkan dalam agama kita memberikan ruang perbedaan. Tapi hari ini yang namanya perbedaan itu sering jadi faktor permusuhan. Ini yang menyakitkan. Menghancurkan asas al-muhimmah. Cita-cita luhur yang sangat mendasar apa? Umat ini harus ada dalam sop yang satu, dalam sap yang satu, barisan yang satu. Ini beda sedikit musuh, beda sedikit musuh. Lalu mana sahabatnya kita ini? Nanti dengan sendiri kita jadi musuh. Pikiran kita suka beda nggak hari ini dengan hari esok? Nanti jadi musuh kita juga dengan diri sendiri. Jadi mana teman kita, mana sahabat kita? Nah inilah Bapak. Makanya jangan tuhankan pendapat kita. Ini penting. Jangan jangan tuhankan pendapat sendiri. Seolah-olah agama itu dikuasai oleh kepalanya sendiri. Ini yang membuat perpecahan umat. Maka ayo kita bangun kaji yang seluas-luasnya toleransi dalam perbedaan. Insya Allah nyaman ibadah itu. Di samping kita nggak ada yang di samping kita ketika tadi sholat subuh kita kunut. Ada di samping kita nggak kunut, nggak gitu. Mentang-mentang di samping kita gini aja tangannya, gini aja nggak gini. Nah jangan ihian gitu. Sahabat kita itu tuh, sahabat kita bermadhab Hambali, begitu. Jadi biasakan berbeda. Kita bersama dalam perbedaan itu harus biasa. Jangan pingin sama. Siapkan mental kita bersatu dalam perbedaan, menyatu kita. Makanya kuncinya apa? Wawasan yang luas, toleransi kolbu kita. Kita berlapang dada, berjiwa besar, menghormati, menghargai perbedaan. Ya. Assalamualaikum, Syekh. Saya mau menanyakan, adakah zikir untuk orang tua yang anaknya sedang menuntut ilmu atau pondok pesantren? Terima kasih, Syekh. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nabi banyak mengajarkan zikir, wirid dan doa. Ya, kalau untuk dapat ilmu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa qalban khoshi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbal. Atau dalam Al-Quran, Allahumma zidni ilman warzuqni pahaman. Nah itu Bu, Allahumma zidni ilman, atau kepada orang Allahumma zidhu ilman, tambahkan kepadanya atau kepada anakku ilman, ilmu. Dan Allah itu kan semuanya bahasa dari Allah. Maka pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Indonesia, menjerit kepada yang Allah lihat itu bukan lisannya tapi kolbunya. Ketika kolbu kita khusyuk menjerit kepada Allah, ya Allah berikan kepada anakku ilmu yang bermanfaat. Nah, dengan bahasa yang lebih kita pahami, itu pun baik. Karena Allah melihat dari sisi kolbu kita, dan bahasa itu milik Allah semua. Bukan bahasa Arab aja milik Allah itu. Semua milik Allah, bahasa Sunda, bahasa Jerman, bahasa Inggris, semua milik Allah. Kita bahasa Indonesia, berdoalah kepada Allah. Tadi untuk anak kita yang sedang menimba ilmu, ya Allah berikan kepada anakku ilmu yang bermanfaat. Nah itu, jadi bisa pakai apa? Bahasa yang kita miliki. Karena semua bahasa adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah. Syekh, alhamdulillah pagi ini bisa ikut kajian langsung bersama Syekh. Selama ini 2 pekan terakhir baru bisa ikut kajian lewat sosmed. Hati langsung terguncang untuk terarahkan untuk mau berzikir. Pertanyaannya hari ini langsung level 3 ya, dan saya pribadi belum pernah talqin zikir. Apakah boleh langsung mengamalkan zikir yang Syekh ajarkan atau harus talqin terlebih dahulu Syekh? Dan tahapannya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, talqin zikir itu ada yang bersifat umum. Apa yang disabdakan oleh Nabi, diajarkan oleh Nabi, silahkan amalkan.
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sholawat dan yang lain-lainnya. Tapi ada yang kedua, para ulama mengajarkan ada yang mendapatkan terlebih dahulu talqin zikir yang khusus dari para mursyid, dari para ulama Rabbani, mendapatkan talqin zikir yang khusus supaya kolbu kita lebih terbimbing, ya, lebih terbimbing, lebih terarah. Jadi untuk mendapatkan talqin zikir yang khusus itu diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita pernah mengajarkan talqin zikir kepada para sahabat, baik jama'i berjamaah atau puroda sendiri-sendiri. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bazzar bahwa Nabi mengajarkan talqin zikir la ilaha illallah, lalu para sahabat serempak la ilaha illallah, itu talqin zikir. Jadi Nabi mentalkinkan zikir kepada para sahabat. Kemudian dalam kitab Sirul Asrar wa Mazharul Anwar, ketika dapat talqin zikir dari seseorang yang kolbunya taqiyin wa naqiyin amma siwallah, kolbunya yang takwa, kolbunya yang suci dari kepentingan selain Allah, maka kolbu kita akan tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi silahkan mau mengambil talqin zikir yang khusus kepada para mursyid, silahkan, itu yang terbaik. Atau terlebih dahulu kita amalkan apa yang kita ajarkan, kita yang ketahui sehari-hari, silahkan, ya, kita mengamalkan zikir dan wirid apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya, kalau sudah, ya baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan kedua matanya. Ayo latih kita kolbu kita. Bagaimana cara kolbu kita berdoa kepada Allah? Kosongkan kolbunya dari dunia dan makhluk, pikiran-pikiran duniawi, keluarkan, kosongkan. Hadapkan kolbu kita, musyahadah kolbu kita menyaksi kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Atau minimal muraqabah kolbu yang merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bangkitkan kolbu kita, hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Sadarkan kolbu kita bahwa Allah yang menggam diri kita. Bapak Ibu sekalian, waktu terus berlalu tanpa henti. Sementara kesempatan yang Allah berikan di dunia begitu terbatas. Sebelum kita lahir dalam kandungan ibu, ajal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah di tahun yang keberapa, di umur yang keberapa ajal kematian akan tiba. Sayyidina Ali mengatakan al-mautu bab wa kullu nasi dakhil, kematianlah ibarat pintu gerbang dan manusia sedang mengantri, menunggu jadwal, menunggu giliran. Yang harus kita persiapkan adalah persiapan dan pembekalannya. Dunia adalah pergi akan menjauh, akhirat akan datang semakin mendekat kepada kita. Jangan jadikan dunia tempat tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan. Akhiratlah ma'wa, tempat kembali kita yang abadi, yang selama-lamanya. Tidak ada kematian lagi di alam akhirat itu. Maka cita-citakanlah akhirat, bukan dunia. Ukirlah nasib akhirat kita dengan beramal soleh di dunia ini. Jangan sia-siakan detik-detik kehidupan dunia, sebab inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat kelak. Banyak waktu yang kita lalaikan jamaah sekalian di masa yang lalu. Mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita isi kesempatan yang masih Allah berikan sebelum ruh kita di tenggorokan. Kalau sudah ruh di tenggorokan, semua orang iman kepada Allah seperti Fir'aun. Kalau sudah ruh di tenggorokan, nafsu kita tidak ada kesempatan lagi untuk hidup. Pasti kita akan beriman. Semua manusia akan beriman. Yang sulit adalah di saat kita berikan kesehatan. Di saat kita sedang sehat, banyak uang, kita sadar akan kematian, itu yang mahal. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap diri akan merasakan kematian. Ruh kita akan dikeluarkan dari jasad kita. Apakah kematian kita husnul khotimah, atau na'udzubillah kematian kita su'ul khotimah? Tergantung persiapan kita. Al-istidadu lil mauti qabla nuzuliha, persiapkan kematian sebelum kematian itu tiba-tiba. Jangan sampai mati kita tiba-tiba tanpa persiapan. Periksa bekal kita, bukan harta, bukan jabatan. Yang akan menemani kita, amal kita, kolbu kita yang akan kita bawa pulang kepada Allah. Periksa kolbu kita. Atau apakah kolbu kita masih bersama dunia?
resah dan gelisah urusan dunia? Atau kolbu kita sudah merasakan hadirnya Allah, dekatnya Allah, merasakan bahwa Allah lah yang maha segala-galanya. Tenang kolbu kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, kesempatan lumpuh masih ada. Ayo kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, sengaja maupun tidak disengaja. Dosa yang disembunyikan atau dosa yang terang-terangan. Dosa yang dilakukan mulai dari balik sampai pagi hari ini. Betapa kita tidak mampu menghitung dosa kita sendiri. Jangan putus asa, ampunan Allah lebih besar dibandingkan dengan besarnya dosa hamba-hambanya. Ampunan Allah lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa hamba-hambanya. Mari jamaah sekalian angkat kedua tangan kita. Kita munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahana dhawikna ya dhal jalali wal ikram. Ladzata jami'i asma'ika wa sifatika wa musyahadati zatik. Bi tajalliyatika bi azamatika wa kibriyaik. Kama dzawaqta dzalika nabiyyaka sayyidana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bi hadrati qudsikal a'la bika minka fika laka zauqan ilahiyan. Ya Rabb, kami hamba yang bergelimang dosa dan kemaksiatan datang ke tempat ini, datang ke rumah-Mu. Ya Rabb, kami keluar dari rumah-Mu ini, bersihkan dosa seperti Engkau bersihkan bayi yang baru lahir ke dunia ini. Ya Rabb, ampuni seluruh dosa dan kezaliman kami. Kezaliman yang diperbuat oleh mata kami melihat apa yang Engkau haramkan. Kezaliman dari mulut kami, gibah, fitnah, menganiaya dan melukai perasaan orang lain. Zalim yang diperbuat oleh tangan dan kaki kami. Ya Rabb, kami tidak akan mampu menghitung satu persatu dosa dan kezaliman yang kami perbuat. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih besar dibandingkan dengan besar dosa hamba-hamba kami. Ampunan-Mu lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa hamba-hamba-Mu ini, ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kami dari mulai balik sampai pagi hari ini. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Bagi orang tua yang sudah tidak bisa berkumpul lagi dengan kami, ampuni dosa-dosanya. Jadikan alam kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rabb, bangkitkan hati kami selama-lamanya, sadarkan hati kami selama-lamanya, supaya kami bisa mengisi kesempatan yang Engkau berikan. Lembaran demi lembaran dari kehidupan dunia yang penuh arti dan makna ini diisi dengan ketaatan yang ikhlas atas nama-Mu. Ya Rabb, kematian adalah kepastian. Saudara kami telah mendahului kami dan pasti kami akan menyusul mereka. Jadikan ya Rabb di hari kematian nanti kematian husnul khotimah. Mampuhkan lisan ini mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kematian kami nanti dari kematian su'ul khotimah, kematian orang-orang yang hatinya lalai bahkan mati di tempat-tempat kemaksiatan. Ya Ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Wahai Zat yang maha kaya, kami butuh dengan rizki dan anugerah-Mu. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi bagi kami. Engkau jadikan semua yang Engkau titipkan kepada kami menjadi berkah adanya, menjadi bekal dan sahabat ibadah kami. Ya Rabb, jauhkan rizki yang menjadi malapetaka bagi keluarga kami dari dunia sampai akhirat kelak nanti. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami yang penuh dengan berkah, cahaya, sinari keluarga kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Rabb, mumpung kami masih di dunia, berikan hasanah dunia kepada kami. Satu waktu kami akan masuk ke akhirat, berikan akhirat hasanah kepada kami. Di saat Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, kumpulkan kami tepat di bawah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kumpulkan kami dengan nabi kami, dengan guru-guru kami di dalam kenikmatan surga Firdaus. Ya Rabb, jauhkan dan tutup rapat-rapat pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.